Hai guys, balik lagi dengan aku. Di video aku kali ini aku membuat sesuatu yang sedikit berbeda. Aku excited banget gitu loh membuat video ini karena sambil make upan, sambil kita cerita-cerita. Jadi ceritanya aku ada lihat suatu berita, dan berita ini kayaknya tiba-tiba aku kepikiran aja gitu loh, pengen ngeceritain di konten ini, pengen ngebahas di konten ini, dan aku juga pengen banget tahu apa pendapat kalian. Nah, akhirnya aku kepikiran, ya udah deh, aku akan buat konten yang tetap ada hubungannya dengan beauty, tapi sekalian aku pengen cerita tentang apa yang aku pengen sharing di video aku. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, ini aku mau buat make up ya. Mata aku mau buat serba kayak kuning gitu deh intinya, biar matching sama baju kali ya. Nah, kita langsung aja mulai ke ceritanya. Nah, dari judul mungkin kalian udah bisa kebayang lah ya, kira-kira yang aku mau ceritain itu apa. Intinya adalah sebuah cerita tentang kayak pembunuhan kayak gitu yang terjadi di Orlando, Amerika Serikat. Jadi ceritanya ada seorang pria yang bernama Glenn Amato yang ditangkap polisi karena diduga telah membunuh dua orang tuanya, ayah dan ibunya, dan satu kakak laki-lakinya. Jadi mereka semua, ayah, ibu, dan kakaknya itu ditembak dari jarak dekat, yang kayak eksekusi mati gitu loh, ala-ala eksekusi mati, yaitu ditembak dari jarak dekat. Kalian pasti penasaran dong ya, apa sih alasannya dia itu maksudnya kedua orang tuanya dan kakaknya itu dia bunuh. Nah, si Glenn Amato ini, kan si pelakunya namanya Glenn Amato ya. Nah, si Glenn Amato ini mulai kecanduan. Jadi di awalnya itu karena mulai kecanduan yang namanya pornografi sejak membuka website yang namanya adalah Cam Girls. Jadi Cam Girls itu adalah kayak ini loh, website pornografi yang disiarkan secara langsung. Nah, ternyata rupanya website tersebut ada salah satu perempuan Bulgaria yang menarik hatinya si Amato ini. Dan perempuan Bulgaria ini namanya Sylvie. Nah, semenjak dia kenal si Sylvie ini, lalu dia mulai berhubungan dengan Sylvie sejak Juni tahun 2018. Nah, saking tertariknya si Glenn Amato ini kepada si Sylvie, dalam 3 bulan terakhir dia, si Amato ini, udah ngasih duit atau udah ngeluarin duit sebesar 200.000 US dollars atau setara dengan 2,8 miliar. Dan itu semua udah dia kasih ke si Sylvie ini. Padahal mereka itu belum pernah ketemu sama sekali, hanya via dunia maya, hanya melalui dari laptop ke laptop itu doang. Tapi si Amato sudah memberikan duitnya sebesar 200.000 US dollar atau setara dengan 2,8 miliar. Oh my god. Pasti kalian penasaran ya, gila, duit 2,8 miliar itu duit dari mana aja? Berarti si Glenn Amato ini tajir banget dong ya. Pasti kalian mikir seperti itu ya. Semua orang pasti akan berpikir ini orang pasti tajir sampai-sampai bisa ngasih 2,8 miliar ke orang perempuan yang notabene dia belum pernah ketemu sama sekali. Nah, ternyata si Glenn Amato ini merupakan pemuda yang kehilangan pekerjaannya, yang dulu memang si pekerjaannya itu adalah seorang perawat. Dia kehilangan pekerjaannya, dia pernah dikeluarkan dari sekolah, dan dia hanya tinggal di rumah aja, nggak punya kerjaan lain, hanya pengangguran ibaratnya di rumah. Nah, walaupun dia tinggal di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, tapi dia udah menghabiskan uang sebesar 275.000 US dollars, yaitu setara dengan 3,8 miliar. Pasti kalian mikir kan, pengangguran dari mana duit sebesar 275 US dollars untuk diberikan ke si cewek yang namanya Sylvie ini. Uang sebesar 275.000 US dollars itu dia peroleh dari yang 1.500-nya itu, atau setara dengan 2,1 miliar itu, yaitu dia ambil dari orang tuanya yang bernama Chad. Ayahnya bernama Chad dan ibunya bernama Margaret. Kemudian 60.000-nya dia curi dari kakaknya yang bernama Cody, yang 60.000 US dollar ini setara dengan 840 jutaan rupiah. Dan nggak cuman itu guys, dia juga ngambil senjata kakaknya yang si Cody itu, dan dia jual untuk mendapatkannya. Oke, sebelum kita lanjut, aku untuk mata aku pakai yang paletnya ini. Bahkan seterusnya kayaknya aku pakai ini dulu deh, udah lama nggak pakai ini. Dan kalian tahu yang lebih gilanya lagi adalah si Amato ini mengajukan pinjaman ke bank sebesar 65.000 US dollars atau setara dengan 900 jutaan dengan menggadaikan sertifikat rumah orang tuanya. Wow. Dan seluruh uang tersebut dia pergunakan dan dia mau kasih sama si Sylvie itu,
ke si Sylvie itulah dia kasih semua duit itu, dan dia bener-bener kayaknya sih emang terobsesi banget ya sama si Sylvie ini ya. Nah kita balik lagi ke si Grand Amato ini. Nah keluarga si Grand Amato ini akhirnya mengetahui aksinya si Amato ini dan juga mengetahui kemana aja duit itu mengalir. Nah orang tuanya si Amato kemudian minta Amato untuk berhenti membuka situs porno tersebut. Nah, pada Desember 2018, mereka bahkan membuat kontrak, yaitu antara orang tua dengan si Amato membuat kontrak kayak perjanjian gitu, yang berisi tentang bahwa Amato harus bersedia masuk pusat rehabilitasi kecanduan porno. Nah, ternyata perjanjian tersebut membuat si Cody, yaitu abangnya si Amato, tidak tenang kayaknya. Si Cody, abangnya itu kayak merasa nggak tenang gitu loh, kayak ada rasa khawatir gitu. Mungkin si Cody ini melihat ada yang nggak beres dengan gelagat-gelagatnya si Amato ini ya. Jadi dia kayak resah aja gitu loh. Nah, karena si Cody ini khawatir, akhirnya si Cody ini sempet juga curhat ke pacarnya. Cody bilang dia khawatir kalau adiknya tersebut, yaitu si Amato itu bakal membunuh mereka semua. Nah ini mungkin dia kayak udah ada feeling gitu ya, mungkin karena dia melihat ada gelagat si Amato ini kayaknya nggak beres gitu. Nah tepat tanggal 25 Januari ya, ucapan si Cody ke pacarnya itu menjadi kenyataan. Si Chad, Margaret, and Cody tewas pada Jumat pagi waktu setempat dengan luka tembakan yang disebut dengan gaya ala eksekusi, yaitu mereka semua ditembak dengan jarak yang sangat dekat. Menurut pengacara yang namanya Leo, jadi si Leo ini kayak pengacara negara gitu ya, mungkin bisa disebut kayak jaksa penuntut umum gitu ya. Nah menurut si Leo ini tanggal 24 Januari 2019 aktivitas terakhir daripada komputernya si Margaret, yaitu ibunya si Amato ini, adalah sekitar pukul 16.44 atau sekitar jam 4 sore. Nah menurut si Leo tidak lama dari itulah si Margaret ini terbunuh atau dibunuh oleh si Amato ini. Nah sedangkan si Chad, yaitu bapaknya si atau ayahnya si Amato, ditembak atau dibunuh sekitar 30 menit kemudian setelah dia membunuh ibunya. Nah sementara si Cody Amato, yaitu kakaknya si Amato, ditembak sekitar 4 jam kemudian, segera setelah tiba di rumah habis pulang kerja. Gila ya. Sampai-sampai si jaksa agung itu, yang si Leo itu bilang, gila ini mah ya, maksudnya ini mah lebih-lebih dari pembunuh berdarah dingin gitu ya, nggak tahu lagi deh ini orang sebutannya apa gitu loh. Jadi si Amato itu dinyatakan bersalah atas 3 dakwaan pembunuhan tingkat pertama karena menembak kedua orang tuanya dan saudara laki-lakinya. Jadi ceritanya si Amato ini terobsesi banget dengan si Sylvie ini gitu loh, yang sampai dia nggak mau dilarang, nggak mau dipisahin. Dia merasa kayaknya si Sylvie itu pacarnya. Jadi begitu orang tuanya ngelarang, kok kayaknya dia merasa, loh kok dilarang-larang gitu loh, gue mau pacaran sama siapa kayak gitu. Jadi mungkin dia merasa kayak terganggu atau terusik aja. Tapi aku herannya adalah ya seterusiknya kita atau semerasa terganggunya kita, kok lah ia sampai membunuh demi membela, ibaratnya ya membela atau demi memperjuangkan seorang wanita yang dia temukan atau yang dia kenal melalui situs situs porno, ibarat situs, ya memang situs porno yang ditayangkan itu secara online. Dan dia pun belum pernah ketemu sama sekali loh sama si Sylvie ini. Gila ya. Nah balik lagi ke yang tentang persidangan tadi. Nah juri sedang berunding sebelum memutuskan atau memberikan keputusan kepada si Amato, apakah si Amato ini dijatuhkan penjara seumur hidup aja atau nanti hukuman mati. Nah itu masih kayaknya dalam proses ya, belum ada hasilnya. Kuasa hukum Amato yang bernama Jeffrey Downey bilang kalau si Amato ini memang pernah sih atau sempat memeriksakan diri di sebuah fasilitas rehabilitasi kecanduan seks di Fort Lauderdale beberapa bulan sebelumnya. Pada tanggal 22 Desember 2018, kira-kira 1 bulan sebelum si Amato melakukan aksinya, yaitu membunuh kedua orang tuanya dan saudara laki-lakinya. Nah si Chad, yaitu ayah si Amato, sempat mengadakan kayak rapat keluarga gitu ya. Tentunya ada juga ibunya, yaitu si Margaret, dan juga kakaknya yang tertua namanya Amato Jason. Nah sebelumnya aku mau kasih tahu, jadi si Amato Brothers ini ada 3 bersaudara. Yang pertama adalah si Amato Jason Amato. Yang kedua adalah si Cody, yang kakaknya itu yang dibunuh. Yang ketiga yaitu si Amato ini sendiri, Grand Amato. Nah si Chad, ayahnya,
mengadakan rapat. Tentunya ada di situ ibunya Margaret dan kakaknya yang tertua yaitu Amato Jason. Nah, si Chad bilang ke Amato, kalau kamu masih pengen tinggal di rumah ini, kamu harus mau direhabilitasi 60 hari aja deh. Kamu coba rehabilitasi 60 hari di pusat rehabilitasi kecanduan porno itu ya maksudnya. Dan si Amato pun menyanggupinya, nggak masalah, dia pikir seperti itu. Tapi setelah dia masuk rehabilitasi tanggal 4 Januari ya, 4 Januari si Amato itu udah ninggalin tempat rehabilitasi tersebut sebelum pengobatannya tuntas atau sebelum pengobatannya selesai. Dia balik ke rumah orang tuanya, pastinya ke rumah orang tuanya ya, orang dia pengangguran ya, nggak ada kerjaan. Nah, setelah dia balik ke rumah orang tuanya kayaknya aduh nggak bener nih orang. Ya udah, akhirnya ayahnya yaitu si Chad itu ngasih peraturan lagi, yaitu sebanyak 2 lembar kira-kira gitu ya. Dia kasih peraturan lagi ke si Amato. Ada satu peraturan yang si Amato ini nggak bisa terima gitu loh. Dia merasa ini kayaknya nggak fair gitu loh. Peraturan tersebut adalah bahwa si Amato harus memutuskan segala hubungannya melalui apapun dengan si Sylvie. Jadi si Amato merasa gini loh, gila ini mah nggak fair banget gitu ya. Secara Sylvie itu kan pacar gue gitu, kenapa gue harus putusin gitu. Jadi dia memang bener-bener nggak terima. Dan pasti kalian sudah bisa menduga si Amato tetap aja menghubungi si Sylvie melalui Twitter. Pokoknya segala macam cara dia lakukan supaya tetap dapat komunikasi dengan si Sylvie. Saking dia benar-benar terobsesi banget dengan si Sylvie ini. Yang terjadi adalah orang tua si Amato pastinya tahu dong kalau ini anak atau si Amato ini masih tetap keras kepala, tetap berhubungan atau maksudnya komunikasi dengan si Sylvie ini. Jadi kayaknya orang tuanya itu udah kayak kehabis kesabaran gitu. Akhirnya ayahnya yaitu si Chad ini mengusir si Amato dari rumah. Dan memang sih menurut aku kayaknya ini si Amato ini emang gak hanya sekedar emosi semata ya. Mungkin kayaknya udah ada kelainan juga kali. Mungkin udah ada kelainan mental juga gitu loh. Sampai-sampai dia sedendam itu, semarah itu ke orang tuanya hanya karena dilarang jangan komunikasi dengan si Sylvie. Yang mana si Sylvie ini udah menghabiskan 3,8 miliar uang si Amato. Walaupun itu uang orang tuanya ya, intinya uang dari keluarga Amato. Nah, mungkin karena setelah diusir dari rumah itulah si Amato ini kayaknya makin emosinya makin menjadi-jadi barangkali ya. Jadi kayak akhirnya dia membulatkan tekadnya untuk membunuh kedua orang tuanya dan juga saudara laki-lakinya. Bener-bener nggak kebayang ya guys ya. Jadi gimana guys menurut pendapat kalian gitu ya? Apa sih menurut pendapat kalian? Apakah ini si Amato ini emang udah mental disaster ya, emang udah sakit jiwa, atau hanya sekedar hilaf ya? Karena kalau kita lihat dari background keluarganya itu kayaknya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, kayaknya keluarga-keluarga yang harmonis aja gitu loh. Dan memang polisi juga cari tahu kalau dari tindakan yang dulu-dulunya si Amato ini nggak ada tindakan-tindakan kriminal yang sangat berat, itu nggak ada, biasa aja, hanya kenakalan-kenakalan remaja biasa. Tapi hanya karena situs porno online bisa merubah semua cara berpikir orang sampai mental seseorang loh. Sampai dia bisa membunuh kedua orang tuanya dan abangnya sendiri. Itu kan aku rasa ya memang berobsesi ya, terobsesi. Jadi guys ya, ini pesan moralnya adalah ya berarti intinya apa? Hati-hati gitu loh. Apa yang kita lihat bisa mempengaruhi mental kita, pikiran kita. Ya khususnya kayak nonton-nonton film porno ya. Jadi ya begitu juga dengan anak-anak kita kali ya, harus perlu benar-benar diawasi. Jadi guys, aku pengen tahu komentar kalian, bagaimana komentar kalian mengenai si Amato ini. Pendapat kalian seperti apa tentang si Amato ini? Apakah emang dia hanya gelap mata, emosi sesaat, atau memang dia emang ada kelainan mental, kelainan jiwa sehingga sanggup membunuh kedua orang tuanya, orang tua kandung dan kakaknya sendiri dengan keji seperti itu loh. Kalian kasih komen, kalian kasih pendapat kalian, seperti apa tanggapan kalian terhadap si Amato ini. Dan look aku seperti ini ya, simple aja, hanya sedikit-sedikit nuansa kuning ya, yellow, walaupun tapi sedikit aku ada buat kayak orange gitu. Jadi matching banget dengan baju aku hari ini ya. Walaupun gak kemana-mana, walaupun di rumah aja, it's okay. Di rumah harus tetap cantik. Oke teman-teman, itu aja video aku. Thanks for watching. See you in my next video. Thank you and bye.